di daerah DKI Jakarta ini ada dua kebijakan yang saling bertentangan. Yang pertama memperpanjang PSBB, sedangkan pemerintah pusat memberlakukan new normal. Pandemi corona masih belum membaik dan kemungkinan juga akan naik kalau ada kebijakan yang tumpang tindih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah, semoga hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Gimana kabar sobat semuanya di rumah dan kondisi saat ini di sekitar sobat? Apakah masih ada corona bertebaran atau mungkin corona sudah bosan dan sudah meninggalkan tempat? Oke, di tempat saya di daerah DKI Jakarta ini ada dua kebijakan yang saling bertentangan. Yang pertama, pemerintahan DKI memperpanjang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yaitu sampai pertengahan Juni. Sedangkan pemerintah pusat memperlakukan new normal. Itu artinya ada kelonggaran pada saat PSBB. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang emang sudah diperbolehkan untuk beraktivitas. Itu tentunya pemerintah pusat mempertimbangkan biar perekonomian Indonesia stabil. Tapi di sisi lain pemerintah DKI, pemerintah daerah masih menganggap bahwa PSBB masih diperlukan karena tingkat terjangkit atau tingkat pandemi corona masih belum membaik alias masih jalan di tempat dan kemungkinan juga akan naik kalau ada kebijakan yang tumpang tindih seperti ini. Baik sobat, tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham dan tentunya tekan like dan subscribe. Baik, sejak pemerintah pusat memberlakukan kebijakan new normal, pelan-pelan sedikit demi sedikit warga sudah mulai beraktivitas dan di tempat-tempat tertentu atau di titik-titik tertentu bahkan sudah mulai ramai dan sedikit ada kemacetan. Sobatku semuanya, inilah kondisi jalanan pada saat pemberlakuan new normal. Nah, ini seperti ini kondisinya karena sebagian kantor atau perusahaan ataupun pabrik-pabrik sudah mulai dibuka atau sudah mulai diperbolehkan beraktivitas. Tentunya tetap sesuai protokol pengamanan COVID-19 atau corona. Ini belum seberapa, nanti seandainya semua perusahaan, kantor ataupun mal, pasar, ruko sudah diperbolehkan beroperasi 100%, mungkin banyak ditemukan tempat-tempat yang macet, tempat-tempat yang nggak bisa bergerak sama sekali. Itulah Jakarta. Kalau sudah normal semuanya, untuk sekarang sih masih ada longgar-longgar dikit lah. Demikian sobat suasana kondisi jalanan di daerah Jakarta. Jalan sudah mulai ramai dan mungkin di titik-titik tertentu sudah mulai macet. Sejak diberlakukan kebijakan new normal, kegiatan ekonomi sudah mulai beraktivitas, sudah mulai melakukan kegiatannya, seperti pasar sudah buka walaupun ada batasan-batasan atau aturan-aturan tertentu. Kemudian mal juga sudah mulai ramai walaupun tidak semuanya ya, tergantung kondisi di setempat. Kemudian kayak ruko-ruko juga sebagian sudah ada yang buka. Nah ini, tapi di sisi lain yang seperti awal saya sebutkan tadi bahwa
DKI itu masih memperlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, karena menganggap yaitu tadi untuk pandemik atau penyebaran virus corona atau COVID-19 dirasa masih belum hilang dari muka bumi. Nah, makanya pemerintah DKI memperpanjang PSBB hingga 18 Juni 2020. Ada perbedaan pemberlakuan kebijakan mengatasi COVID-19 atau Corona. Kalau pemerintah DKI masih memperpanjang sampai jilid keempat, yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, karena dinilai COVID atau pandemi Corona ini masih belum bisa teratasi dan tiap hari itu masih ada yang terjangkit dengan virus Corona. Sedang pemerintah pusat adalah mengambil kebijakan new normal didasari memulihkan perekonomian, karena selama pandemi Corona ini perekonomian Indonesia jalan di tempat malah lebih buruk atau menurun, dan kegiatan perekonomian Indonesia bisa stabil lagi. Dan untuk kita sebagai warga negara yang baik, masyarakat yang baik, tentunya agak bingung mana yang harus diikuti. Yang jelas kita masih tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan, dan tentunya jaga kesehatan. Demikian sobat, gimana pendapat sobat semuanya? Silahkan komen di bawah video ini. Dan tentunya dengan memperpanjang PSBB ini sampai jilid keempat tentunya berdampak pada dunia pendidikan. Apalagi sekarang ini di minggu ini pada saat saya bikin video ini, itu sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, dan SMK itu sedang melaksanakan tes akhir tahun atau sebutannya untuk kenaikan kelas, dan itu dilakukan secara daring. Kita masih dilarang atau pemerintah masih melarang kita untuk berkumpul-kumpul lebih dari 5 orang, makanya dilakukan melalui HP ataupun komputer, bisa dikerjakan di rumah. Nah, itu buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, orang tua yang anaknya lagi tes, intip biar nilainya bagus, toh nggak ketahuan ini dari pemerintah. Nah, oke, silakan. Dengan sistem ujian seperti ini, kira-kira menurut pendapat sobat gimana? Silahkan komen di bawah video ini. Sejak pemerintah daerah memperlakukan atau memperpanjang PSBB menjadi jilid keempat, maka akan berpengaruh pada dunia pendidikan, di mana seharusnya anak-anak sekolah sudah bisa masuk ke sekolah belajar, dan bertepatan pula dengan ujian akhir kenaikan kelas atau ujian akhir kelulusan menjadi terhalang, dan itu untuk saat ini dilakukan secara daring atau anak-anak sekolah melakukan ujian belajar dari rumah melalui internet, dan itu sangat istimewa dan sangat tidak seperti biasanya, karena dengan ujian seperti itu tentunya kualitasnya juga berbeda, apalagi ditambah begitu panjang libur sekolah, dan itu belajarnya tidak terkontrol, tergantung orang tua dan anak tersebut mau belajar atau sadar belajar atau enggak, tiba-tiba langsung ujian. Gimana sobat semuanya, kalau di satu wilayah, di satu daerah ada dua kebijakan yang tumpang tindih, pemerintah daerah menganggap bahwa pandemi corona masih belum aman, masih berkeliaran, masih bisa nemplok ke orang-orang yang berlalu lalang. Makanya sobat semuanya tetap sesuai protokol kesehatan COVID-19, kalau keluar pakai masker, pakai sarung tangan,
pakai helm, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan atau keramaian, sampai rumah cuci tangan. Nah, itu yang terbaik. Itu poin untuk melaksanakan aturan PSBB jilid keempat ataupun new normal yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dan mungkin ada daerah-daerah tertentu atau daerah sobat semuanya beruntung yang sudah aman dari pandemi corona atau COVID-19. Bagi sobat semuanya yang masih zona merah, sabar, karena ini lagi diuji oleh Sang Maha Kuasa. Buat saya, buat sobat, buat kami semuanya, yang penting jaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah. Nah, gimana untuk ikutin aturan pemerintah kalau ada dua kebijakan, pemerintah daerah di mana sobat bertempat tinggal dan pemerintah pusat. Indikasi pemerintah daerah melakukan memperpanjang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, mungkin didasari karena tingkat penyebaran corona masih tinggi, belum menurun. Walaupun menurun pun sedikit. Kalau kita sering mantengin TV itu setiap jam-jam tertentu, juru bicara corona selalu menyebutkan bahwa tingkat daerah di seluruh Indonesia itu pasti ada yang positif kena COVID-19. Memang ada daerah tertentu yang sudah menurun atau mungkin hilang sama sekali, dan itu sangat luar biasa. Saya dan sobat kebetulan di tempat tinggal tersebut bersyukur luar biasa. Dan bagi sobat yang masih zona merah, sabar. Dan kemudian juga pemerintah pusat memperlakukan new normal, sangat bertentangan dengan PSBB tadi. Kalau new normal itu masih diberikan keleluasan, walaupun masih ada aturan-aturan yang mirip dengan PSBB. Tujuan new normal diberlakukan oleh pemerintah pusat adalah untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Selama ini, sejak diberlakukan PSBB, sejak ada pandemi corona, perekonomian Indonesia, kegiatan ekonomi Indonesia sangat menurun drastis. Ya wajar, karena pembatasan sosial dilakukan ketat oleh pemerintah. Selain perusahaan yang bergerak di 11 sektor, semuanya harus tutup. Itu kan berarti banyak pengangguran karena emang dipaksa harus tutup dan disuruh untuk tinggal di rumah, nggak boleh keluar. Boleh keluar kalau membeli 9 bahan pokok. Sekarang new normal sudah dibuka dan sedikit dilonggarkan. Tetapi dengan kelonggaran new normal tersebut, beritanya yang terbaru, DKI agak sedikit naik nih. Coronanya sudah mulai menyebar lagi. Yang tadinya bingung mau hinggap kemana, sekarang sudah ada tempat untuk bertelur lagi, untuk berkembang biak lagi. Selama pemberlakuan PSBB dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, masih banyak ditemukan bukti kasus baru penyebaran COVID-19, sehingga diperlukan perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan PSBB dalam penanganan coronavirus disease atau COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Karena itu, masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal dan atau melakukan aktivitas di Provinsi DKI Jakarta wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan PSBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Perpanjangan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sebagai masa transisi setelah wilayah Jakarta sudah memasuki zona kuning dan hijau, walaupun masih ada yang berwarna merah. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19
memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang menjadi jilid keempat dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Kalau ini berhasil, maka akan diberlakukan normal atau new normal, mengarah ke arah normal. Transisi tersebut adalah dari pembatasan masif menuju kondisi aman, sehat, dan produktif. Jakarta jadi kota aman, sehat, dan kota yang bebas dari virus COVID-19, dan masyarakat bisa berkegiatan sosial ekonomi. Fase pertama masa transisi dimulai dari pertama, pelonggaran hanya atas kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat, dan kedua, efek resiko terkendali. Di awal sudah utarakan sedikit tentang akibat dari perpanjangan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar jilid keempat. Di DKI itu pemerintahnya memperpanjang PSBB dan sekarang masuk ke jilid keempat yang berakhir hingga 18 Juni. Dan menurut Gubernur, kalau PSBB transisi atau PSBB jilid keempat ini sampai tanggal 18 Juni itu berhasil, berarti nanti tidak ada lagi PSBB berikutnya, cukup sampai PSBB keempat ini. Dan itu tingkat keberhasilannya ditunjukkan oleh kita ini sebagai warga DKI. Apakah mendukung dengan kebijakan itu atau tidak? Kalau mendukung, tentunya aturan-aturan di PSBB keempat kita jalanin bareng-bareng. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengusir COVID-19 atau Corona. Tetapi kalau kita sudah pesimis, kalau kita sudah nggak menyukai, ya tunggu aja COVID, Corona berbondong-bondong nyari tempat yang nyaman di badan kita. Mau seperti itu? Kalau saya nggak mau. Oke, makanya kalau nggak mau, ayo kita berantas bareng-bareng COVID-19. Capek loh seperti ini terus. Setiap kemana-mana kita diatur harus begini, begitu, dan sebagainya. Dan sekarang pemerintah DKI lebih ngetop lagi untuk menghukum orang-orang atau masyarakat yang melanggar aturan PSBB jilid keempat atau PSBB transisi. Itu mungkin bagi sobat yang nggak pakai masker kena denda 250.000 atau suruh nyapu jalanan 10 km. Mantep kan nyapu jalanan segitu. Oke, pokoknya kita terus kita berjuang untuk mengusir COVID-19, dan itu berdampak ke yang lain-lainnya, termasuk ke anak sekolah. Orang tua yang memiliki anak-anak di bangku sekolah baik SD, SMP maupun SMA boleh lega, karena Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan menegaskan aktivitas belajar mengajar di sekolah belum dilaksanakan pada masa transisi di Jakarta. Meskipun tanggal 13 Juli 2020 sebagai tahun ajaran baru kalender akademik, tapi bukan berarti belajar mengajar akan dilakukan di sekolah. Pemerintah baik tingkat pusat maupun pemerintah daerah tidak akan sembrono untuk membuka proses belajar mengajar di sekolah meskipun masuk masa new normal. Tentunya pemerintah akan mengkaji secara detail apa manfaat dan mudarat pelaksanaan belajar mengajar di sekolah di masa pandemi Corona COVID-19 sebelum membuat kebijakan. Nasib new normal yang harus bergulir ternyata memunculkan juga pertanyaan soal nasib sekolah, terutama memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 yang akan dimulai Juli nanti.
Dengan melihat kondisi pandemi virus corona atau COVID-19 ini yang terus bertambah dengan jumlah yang stabil dan belum ada tren penurunan signifikan, maka rencana masuk sekolah dalam konteks new normal mungkin tidak akan dilaksanakan. Dengan melihat kondisi seperti ini di mana penyebaran pandemi corona atau COVID-19 yang belum juga berlalu, apa mungkin untuk kegiatan belajar mengajar periode ini akan mandek atau mungkin tidak bisa dilaksanakan, karena kita tidak bisa memprediksi kapan COVID-19 ini akan berakhir. Karena pemerintah dalam menentukan untuk memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah pada tahun ajaran baru ini akan selalu mempertimbangkan, dan itu harus dilakukan, bagaimana kesiapan fasilitas sekolah untuk mencegah penyebaran COVID-19 hingga lokasi sekolah jangan sampai ketika masuk sekolah malah akan berdampak buruk. Nah, itu tadi sekilas gambaran kondisi sekolah. Ya, kebetulan saya ambil gambar di sekolah SD dan SMP. Mungkin sama dengan yang SMA dan SMK seperti itu. Sepi dan kita belum tahu sampai kapan untuk anak sekolah bisa masuk ke sekolah. Sekarang anak sekolah hanya dibimbing lewat internet, hanya dibimbing lewat WA. Kita sebagai bangsa Indonesia, sistem pendidikannya masih menganut tatap muka, belum bisa berdasarkan daring. Mungkin sobat semuanya yang tinggal di perkotaan, yang akses internetnya bagus, yang akses internetnya lancar, itu tidak bermasalah. Tapi sobat semuanya coba lihat di daerah terpelosok, di daerah yang jauh dari akses internet. Bisa kita bayangkan gimana itu anak bisa bersekolah atau mengikuti pelajaran sekolah. Ya mungkin gurunya harus mendatangi muridnya satu persatu untuk memberikan PR, untuk mengajarkan kurikulum biar target kurikulumnya tercapai. Tapi bagi yang enggak zona hijau, yang sudah stabil, ya kemungkinan anak sekolah sudah bisa masuk dan bisa belajar seperti sedia kala. Ya semoga aja kita bisa melewati ujian ini, yaitu kita harus kompak, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kita sebagai pelaksana berjalan berdampingan sesuai aturan yang sudah disepakati. Tapi kalau masing-masing punya aturan, masing-masing punya kebijakan, masing-masing punya nafsu sendiri, ya nggak akan selesai-selesai. Terus kapan gue mudiknya nih ke kampung? Dari kemarin nggak mudik-mudik, kan gue pengen lihat sawah. Yuk kita jalani dengan ikhlas, dengan ridho, dan tentunya sesuai aturan pengamanan COVID-19 baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hilangkan rasa nggak suka, rasa pesimis dan sebagainya. Yang penting kita satu tujuan, hilangkan COVID, usir dari Indonesia. Dalam minggu-minggu ini, pada saat saya bikin video, ini anak sekolah sedang menjalani kegiatan ujian nasional akhir tahun atau akhir ajaran untuk menentukan naik kelas atau tidak, lulus sekolah atau tidak. Itu dilakukan secara online dari rumah masing-masing. Ya, ada yang menggunakan handphone atau PC, laptop, dan itu harus didukung dengan jaringan internet yang baik. Kalau seandainya ini terjadi di daerah, atau mungkin yang koneksi internetnya agak susah, nah bisa dibayangkan seperti apa sobat-sobat kita yang sedang menjalani ujian nasional. Saat ini juga untuk pembukaan atau pendaftaran penerimaan siswa baru sudah dimulai, dan itu pun dilakukan secara online dan daring. Karena pembelajaran jarak jauh selama wabah virus corona masih menemui banyak kendala di lapangan,
sekalipun sudah ada edaran menteri agar proses belajar dari rumah dilaksanakan secara online atau daring. Sebagian siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran secara online atau daring karena ketiadaan sinyal jaringan internet. Ini juga PR kerjaan buat pemerintah. Selain itu, sebagian besar orang tua murid yang kondisi ekonominya pas-pasan akibat pandemi virus corona juga tidak memiliki ponsel pintar atau smartphone sebagai sarana belajar secara online untuk anak mereka. Wajar sejak pandemi ini kan sebagian perusahaan itu kan dipaksa tutup, karyawannya dipaksa juga untuk tinggal di rumah. Ini berakibat seperti ini. Proses belajar yang berlangsung dari rumah mau tidak mau membutuhkan pengawasan langsung dari orang tua. Padahal pada saat yang sama orang tua murid juga harus membagi waktu untuk bekerja, mengurus rumah sekaligus membantu belajar anak. Kendala pembelajaran jarak jauh perlu terobosan karena banyak daerah mengalami keterbatasan teknologi, lamanya jaringan, dan kuota internet yang terbatas. Selain itu, kurikulum dan muatan ajaran perlu dirumuskan secara tepat agar pendidikan yang diberikan tetap berkualitas. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saatnya berpikir radikal dalam menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Selain menyelenggarakan pembelajaran secara online, pemerintah diminta harus berani menunda tahun ajaran baru sampai Januari 2021. Wah, keren dong, libur makin panjang. Jadi tahun ajaran akan berlangsung antara Januari sampai Desember seperti pada periode tahun 1966-1977. Karena kondisi ekonomi dan psikologis masyarakat saat ini tidak memungkinkan orang tua memikirkan mencari sekolah baru bagi anaknya, sebab mereka kesulitan untuk sekedar bertahan hidup demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin ada sejumlah alasan mengapa tahun ajaran baru perlu dimundurkan hingga Januari tahun depan. Yang pertama, tidak ada yang bisa memastikan pada akhir Juni pandemi COVID-19 sudah berakhir, sehingga di bulan Juli ajaran baru sudah bisa dimulai. Tidak manusiawi juga di saat pandemi COVID-19 masih mewabah, namun siswa tetap diminta masuk sekolah dan orang tua diminta untuk mendaftarkan anaknya masuk sekolah. Apa enggak nambah menyebar nih pandemi. Dan bila sekolah masuk dipaksakan pada bulan Juli, namun pandemi virus corona belum usai dan pembelajaran dilaksanakan secara online, tentu akan terasa ganjil karena para murid belum saling kenal. Belum lagi tidak semua orang tua, terutama yang berada di daerah, siap dengan pembelajaran online. Kendala bagi mereka yakni belum tentu semua orang memiliki ponsel setidaknya berbasis Android, kuota internet yang harus tersedia, kemudian mahal juga. Kita hanya berharap semoga pandemi COVID-19 ini atau Corona cepat berlalu dan kita tetap kompak untuk berjuang mengusir virus ini. Oke sobat? Oke sobat semuanya, demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya ya mohon maaf, karena asal ngomong referensinya hanya mendengar berita-berita yang ada di TV. Jadi gerah, gondok, jengkel dan sebagainya. Kenapa corona kok nggak pergi-pergi? Hidup saya susah, mau kemana-mana beribet, harus pakai masker. Kalau pakai masker kan muka gua ketutup terus, nggak bisa, orang lain nggak bisa melihat wajahku yang rodo-rodo begini gitu loh. Nah kalau kita sudah bebas dari corona kan kita berkumpul, nongkrong di warung kopi, di
ngobrol-ngobrol bersama teman dan sebagainya, itu juga enak karena nggak ada pembatasan, nggak ada jarak dan sebagainya, dan kita bisa bebas. Oke sobat, demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga yang sudah like dan komen, dan tentunya terima kasih juga yang sudah subscribe. Luar biasa. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap pantengin channel Agus Bratmojo dan tunggu video-video berikutnya yang tentunya lebih menarik dari ini. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.